Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Yulianto Seno Pribadi, mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua Universitas Muhammadiyah Malang. Saya adalah seorang guru di SD Lab UM Kota Malang. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya, tepatnya di kelas 3, dan saya akan membawakan tema 1, subtema keempat, dan pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Yang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam pembelajaran saya dengan model problem based learning. Dimulai dari pendahuluan, di sini guru mengkondisikan kelas seperti mengucapkan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, dan mengecek kesiapan jaringan. Seperti, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas anak-anak? Setelah itu, guru melakukan persepsi kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan garis besar kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat bukan? Sehat bukan? Iya. Sehat bukan? Sehat. Alhamdulillah ya. Teacher Agung harapkan semuanya sehat-sehat. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah suara Pak Agung terdengar jelas di sana? Ya. Oh. Ya. Jelas. Ya, peralatan kalian juga sudah dicek semuanya? Audionya? Sudah. Charger laptop? Sudah? Atau bahkan air minum? Sudah? Saya teh, Pak. Oke, yap. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar ya. Nah, Bapak ingin minta salah satu dari kalian yang memimpin doa. Amin. Terima kasih Albi yang sudah memimpin doanya ya. Nah, Bapak lihat anak-anak ini sudah lengkap, namun tetap saja nanti anak-anak harus melakukan presensi yang sudah Bapak siapkan. Coba perhatikan sebentar ya. Absensi kelas 3A ya. Nah, nanti kalian menulis nama lengkap kalian di sini. Dan nanti kalian ketik grupnya. Kalian pilih salah satu grup di sini. Nah, grupnya apa Pak Agung? Nah, habis ini akan Pak Agung tunjukkan. Oke? Grup matahari. Ya. Nah, nanti ada grup-grupnya yang ditunggu saja ya. Matahari. Oke. Nah, sudah paham tentang pengisian absensinya? Mantap sekali, terima kasih. Oke anak-anak, masih ingatkah anak-anak kemarin kita belajar tentang apa ya? Oke, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tumbuhan kacang hijau ya. Nah, masih ingat nggak kalian dengan pengamatan yang sudah kalian lakukan saat pertumbuhan kacang hijau? Oke, punya Adrian ya, iya. Itu tumbuhnya berapa hari Adrian? 5 hari. 5 sampai 6 hari ya. Kalau kemarin itu kalian mengamati tentang kacang hijau, hari ini kita akan mengamati juga pertumbuhan semangka. Pernah tahu buah semangka? Tahu, suka. Oke. Tapi kalau kalian kemarin langsung mengamati langsung ya. Kalau ini Pak Agung sudah menyiapkan videonya, nanti kalian lihat apa saja yang kira-kira kalian lihat dan kalian tulis nanti, oke? Jadi nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana buah semangka itu bisa tumbuh. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi agar buah semangka itu bisa tumbuh dengan subur, oke? Nah, itu nanti belajar kita hari ini. Salah satunya seperti itu. Oke, anak-anak. Hari ini tanggal berapa ya kalau boleh tahu? 18. 18 ya. Kalau kemarin tepat tanggal 17 Agustus kita memperingati apa coba?
Hari kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita akan bersama menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun Hari kita. Hari Ayo. Hari Merdeka, hari lahir Ayo semuanya bernyanyi. Ya. Ayo, anak-anak terima kasih ya. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Iya, ada banyak sekali lagu nasional. Seperti contohnya apa kira-kira? Garuda Pancasila. Terus yang setiap hari kita nyanyi pada waktu baca itu apa? Indonesia Raya, benar sekali. Nah, itu semuanya kita harus hafal loh ya. Iya, benar, bendera pusaka. Banyak sekali ya. Nah, hal ini ditujukan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Agar kita tidak lupa jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema 1, subtema keempat. Nah, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tumbuhan dengan biji. Nah, hari ini kita belajar ini sayang, perkembangbiakan tumbuhan. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Khususnya nanti kita belajar PB kedua ya. Baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasih. Jadi tujuan kita belajar hari ini, setelah mengamati gambar yang di-share Teacher Agung nanti melalui slideshow PowerPoint, kalian nanti bisa mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dengan tepat. Oke? Setelah itu, kalian berdiskusi online melalui breakout room. Nah, nanti kalian berdiskusi, Pak Agung akan bimbing bagaimana kalian mengkomunikasikan tahapan tentang perkembangan tumbuhan biji dengan sistematis. Yang Pak Agung maksud di sini adalah buah semangka. Nah, nanti ada hubungannya juga. Setelah mengamati gambar yang di-share melalui PowerPoint, kamu nanti juga bisa menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. Setelah diskusi online juga melalui Zoom, tidak melalui breakout room ini, jadi kalian bisa menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 5 ya. Sekarang kita akan masuk di kegiatan inti. Di kegiatan ini diawali dari orientasi peserta didik pada masalah. Di sini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Setelah itu, bagaimana guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini, guru menyediakan fasilitas breakout room agar memudahkan siswa dalam berdiskusi bersama kelompok mereka. Guru masuk ke dalam tiap kelompok untuk melakukan bimbingan saat memecahkan masalah. Setelah itu, mengkondisikan kepada tiap kelompok agar berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok yang lain bisa memberikan persepsi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke pelajaran inti. Nah, Pak Agung juga sudah membagikan kepada kalian di WA group kalian tentang bahan bacaan yang kita gunakan hari ini. Oke? Nah, di awal itu ada sedikit cerita. Seperti ini ceritanya. Hasan pergi keluar kota selama beberapa hari. Saat dia pulang ke rumah, dia menjumpai tanaman kesayangannya layu. Dia tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dia hanya menduga tanaman kesayangannya itu dirusak oleh tikus atau kucing tetangga. Tahukah kalian apa kira-kira yang sebenarnya terjadi ya? Nah, jika seperti ini, kira-kira apa yang terjadi ya?
siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Ada nggak? Ada. Coba aku ingin tanya salah satu, siapa yang mau menjawab yang punya tanaman hias? Ada? Siapa? Buahnya bagus Pak. Ayah. Ayah. Atar? Kalau Pak Agung tanya atar, Kamboja Jepang. tumbuhannya apa namanya? Tahu nggak atar bunganya namanya? Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Saya Oke. sayangkan. Kalau kalian punya banyak tanaman hias atau tanaman obat di rumah kalian, Pak Agung ingin bertanya, kira-kira kalian suka menyiramnya nggak? Suka. Gak pernah nyiram kan sering hujan, Pak. Oh, sering hujan. Oke deh, ya deh. Nah, tanaman itu juga butuh air loh anak-anak ya. Nah, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya. Nah, selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Apa saja faktornya ya? Terus, apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Nah, yuk sama-sama kita belajar sekarang ya. Ini kira-kira kita lagi apa itu? Apa yang dilakukan itu kira-kira? Menyiram. Benar sekali. Menyiram tanaman. Pakai apa nyiramnya sayang? Air. Menyiram pakai air ya. Oke, menyiram. Pak Agung simpan jawabannya. Menyiram. Pak Agung tulis aja deh. Gambar berikutnya. Apa itu kira-kira? Memberi pupuk. Memberi pupuk. Benar sekali. Tapi jangan hidup ya, itu soalnya beracun itu. Oke, beracun kalau buat manusia ya. Iya. Kalau yang ketiga, gambar apa ini coba? Tanah. Gambar apa sayang? Tanah. Kira-kira itu tanahnya itu gimana? Harus tanah yang bagaimana kalau untuk merawat tanah? Basah. Tanah basah. Pupuk. Tanah pupuk, bener sekali, tanah yang subur ya. Oke, Pak Agung simpan jawabannya. Tanah yang subur. Oke, gambar yang keempat. Apa ini kira-kira Pak Agung? Suhu. Ya, Bener. Itu untuk mengukur suhu ya. Nah, jadi salah satu faktor lagi yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu bisa sehat, yaitu suhu. Benar sekali. Apa ini kira-kira ya? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Benar. Cahaya. Ini juga sama ya. Ini juga cahaya matahari. Nah, ini yang grupnya bunga matahari tadi, kalau sinar cahaya matahari, dia semakin bersinar nanti. Oke, ada cahaya matahari, benar sekali. Kalau gitu coba sih. Nah, ayo yang pertama tadi kita sama-sama. Air. Apa yang pertama saya? Air. Benar. Air. Yang kedua, Tanah. apa yang? Tanah. Tanah. Boleh. Tanah. Tanah. Terus yang ketiga apa? Sinar matahari. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Sinar matahari. Ya deh. Terus yang ini? Sinar matahari. Loh, ada lagi yang belum ini. Apa yuk? Yang ngasih yang katanya beracun bagi manusia tadi loh. Benar sekali. Nah, itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berarti ada berapa sayang? 5. Ada 5, benar sekali. Nah, sekarang kalian tahu ini? Ini ada jagung ya? Jagung. Jagungnya itu berapa buahnya? Ada dua. Nah, ini tumbuhan seperti ini itu kok bisa ada yang satu, ada yang dua, teacher? Itu tergantung dari gen namanya. Apa itu gen? Nanti kita belajarnya ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Pernah makan buah ini? Saya pernah. Buah apa namanya? Buah melon, benar sekali.
Iya, buah melon ya. Nah, buah melon ini ada yang warna apa ini? Kuning. Kuning, ada yang warna hijau, benar Ya, sekali. pernah. Ada yang warna kuning dan warna hijau ya. Nah, itu juga sama dipengaruhi Kayaknya aku yang kuning. Iya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tadi belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada 5. Kalau yang sekarang ini ada 2. Ada yang gen, ada yang hormon. Nah, nanti kita belajarnya ini di pertemuan berikutnya saja ya. Oke? Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Pak Agung punya satu video. Dengarkan ya. Nah, oke, didengarkan. Ini dilihat baik-baik nanti karena bahan untuk mengerjakan worksheet-nya ya. Nah, kita tadi sudah berdiskusi bersama tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekarang, pokok bahasan kita selanjutnya adalah perkembangbiakan tanaman. Secara umum, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, salah satu contohnya adalah buah semangka. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Contohnya ada pada bambu, pisang, wortel, singkong, dan masih banyak yang lain. Nah, hari ini kita akan fokus mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Nah, kalian coba perhatikan video berikut ini. Bapak akan memaparkan proses perkembangbiakan semangka. Perhatikan dengan benar ya, karena ini merupakan bahan saat mengerjakan LKPD nanti. Nah, dilihat baik-baik. Ini Pak Agung akan memberi kalian pengertian tentang daur hidup semangka. Lihat aja juga nggak apa-apa. Nah, ini awalnya kita menyiapkan tanahnya dulu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan itu? Taruh biji. Taruh biji, benar. Nah, itu dilihat. Biji semangka akan tumbuh menjadi tunas kecil atau yang disebut dengan kecambah ya. Nah, ini bentuknya. Oke. Setelah itu dipindahkan ke tempat yang lebih besar, sayang. Nah, dipindahkan ke tempat yang lebih besar biar bisa berkembang ya. Nah, jangan lupa disiram. Tadi air merupakan salah satu faktor agar pertumbuhan tanaman bisa maksimal. Nah, ini dia. Tanaman semangkanya akan tumbuh panjang ya. Nah, dia dirambatkan di pagar-pagar. Nah, jika sudah, nah itu dia. Ketika tanaman semangka sudah merambat, maka akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagiannya. Bunganya warna kuning itu sayang. Yaitu nanti semangkanya dari situ. Nah, ini namanya diserbuk. Nah, itu sudah muncul buah semangkanya. Ini dia. Buah semangkanya yang ini. Kecil sangat. Kecil, iya. Tapi nanti lama-lama besar. Lama-lama besar. Nah, itu dia. Jadi biar tidak jatuh tumbuhannya, itu ditali di pagarnya ya. Nah, itu. Oke, tanahnya dikasih pupuk sayang. Biar bisa tumbuh lebih subur lagi ya. Wah, masih Kok itu telur, Kak? Nah, lihat. Tadi yang awalnya dari bunga warna kuning kecil tadi jadi semangka. Nah, semangka ini semakin lama semakin besar. Nah, ini harus diamankan nih. Bagaimana cara mengamankannya? Perhatikan ini.
Lihat, nah itu digantung gitu sayang, biar nggak jatuh ya, karena semakin berat nanti itu. Nah itu, oke, oh banyak sekali semangkanya. Oke, nah ini sudah siap makan sepertinya ya. Siap makan apanya? Aduh, habis Makanya iya dong. kan digantung kayak ayunan. Iya, karena itu kalau misalnya tidak dikasih ayunan seperti itu, nanti kalau jatuh nggak jadi buah semangka nanti. Jadinya apa ya? Buah hancur. Buah hancur, oke deh. Nah, oke dan tuh sudah jadi ya. Wah, pengen aku. Nah, sudah Kenapa selesai. ya? Itu tadi untuk Go to the breakout room. Nah, sekarang langsung kita masuk ke breakout room ya. Ingin tahu kalian kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ceragum nanti ya? 2 dan 3 semua room akan Pak Agung buka. Masih ingat Ini tadi? kalau pertanyaan jangan dulu. Masih ingat tadi apa namanya nama kelompoknya ya? Aku mau. Ya, oke. Benar sekali. Dan Pak Agung akan masuk ke grup mawar dulu. Bunga anggrek, matahari dan tulip. Silakan tunggu Pak Agung. Berdiskusi bersama tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan apa namanya itu? Daur hidup buah semangka yang tadi ya. Silakan masuk ke tulip. grup kalian Mana tulip? ya. Ya. Silakan masuk ke grup kalian masing-masing. Join ya. Ya, join. Halo grup mawar. Ya, Pak Agung ingin tanya-tanya nih grup mawar, boleh ya? Itu semangka itu ditanamnya yang pertama kali pakai apa, Nak? Di bawahnya itu dikasih kertas, Di bawahnya dikasih kertas, oke. terus ditambahin tanah, Heeh. terus pot yang kayak ada yang buat nginepin hewan itu pot jangkrik itu loh. Terus ditanemin tanah lagi, terus dikasih biji melon, Oke, dikasih biji melon. terus disiram Iya. kena matahari, terus dipindahkan ke pot yang lain yang lebih besar biar bisa tumbuh. Terus ikat melonnya di pagar biar nggak runtuh. Oke, diikat melonnya ya? Diikat Iya. melonnya di pagar, heeh. Biar tidak jatuh. Tambahkan pupuk, Oke, tambahkan pupuk. Pintar sekali. terus buat jaring buat melonnya untuk tidak runtuh melonnya. Oke, buat jaring agar tidak jatuh ya. Wow, jawabannya Kenji kok bagus sekali ya. Yang lain gimana? Setuju nggak jawabannya dengan Kenji? Bagus sekali Kenji. Terima kasih Kenji. Oke, kalian di sini boleh bermain-main dulu, boleh gambar-gambar dulu. Pak Agung akan ke kelas yang lain dulu ya. Ke kelas anggrek. Terima kasih Kenji. Hari habis itu apa? Pupuk ya? Pupuk, bener. Ininya salah tadi. Enter saja Akbar. Pupuk. Oh bener. Terus habis pupuk apa? Air. Ayo, Akbar. Air. Air. Apalagi yang keempat? Tanah subur. Tanah yang subur. Ayo ditulis tanah yang subur. Saya menulis. Udah nulis semua. Satu lagi. Ayo satu lagi. Apa? Tadi itu loh, yang ada dingin, ada yang panas. Itu tadi apa? Suhu. Good job. Suhu. Iya. Nah, aku loh cuma tukang yang ini, Tuh. yang nulis. Thank you Akbar. Pupuk air Ini tanah Akbar ya? Oke, Akbar sekarang minta bantuan lagi ya. Di bawahnya Akbar. Di bawahnya. Di Oh, bawahnya. kenapa? Nah,
Udah bukan bukan enter. Ya, enter lagi nggak apa? Enter lagi Akbar. Hah? Enter lagi. Nah, sekarang Pak Agung ingin tanya dari grup bunga apa tadi ini? Bunga tulip. Tulip. Ayo bunga tulip. Nah, Pak Agung ingin tanya. Kita tadi sudah melihat daur hidup semangka ya. Nah, daur hidup semangka. Yang pertama tadi apa coba? Menyiapkan apa dulu? Air. Tanah yang Tanah. Iya itu. Ayo siapkan tanah yang subur. Oke. Siap. Siapkan. Tanah Tanah yang subur. pinter. Enter lagi Akbar. Ntar lagi. Ya dong. Kalau Ini yang nggak dikasih nomor 1 apa? oh boleh dikasih nomor 1 boleh. Oke. Iya. Nomor 2 sekarang. Adalah Nomor 2. Setelah tanah yang subur tadi apa yang dilakukan? Kasih apa tadi itu? Kalau kita ngajuk, kalau kita mau menanam semangka yang ditanam apanya? Buahnya. bibitnya. Buah. Apa Harusnya namanya? bibit. Biji. Bukan biji. Biji. Iya, menanam biji. Biji apa? Biji semangka ya. Biji semangka. Pinter. Yang ketiga, ayo yang lainnya dibantu, Akbar. apa ya? Habis itu Habis ditanam biji semangka, terus kan akhirnya tumbuh apa tadi? semangka. Oh, belum. Belum. Tumbuh-tumbuhan kecil namanya kecambah. Tambah Ditulis tumbuh kecambah. tumbuh kecambah. Gini Bener. kah? C, pakai C bukan J. Kecambah. Kejambah. Iya. Kejambah. Oke. Oke, nah terus yang keempat, setelah tumbuh kecambah, biar bisa hidup lebih besar lagi, biar bisa berkembang lagi, Siram diapakan tadi? dengan air. Ditaruh tempat yang lebih besar. Pinter, dipindahkan ke tempat besar. Pindahkan ke tempat besar. Oke, ke tempat besar boleh. Yang kelima, setelah dipindahkan ke tempat yang besar, baru dikasih apa tadi itu? Air. Air dan pupuk ya. Pinter, ayo. Air dan popok. Pupuk bukan pupuk. Siram air dan pupuk. Pinter. Ayo, diberi. Oh, diberi Sama. Diberi ya, boleh. Diberi ya. Air dan pupuk. pinter sekali Akbar. Oke, yang lainnya juga pinter ya. Nomor 6. Setelah diberi air dan pupuk, tadi itu kan akhirnya berubah menjadi tinggi ya. Kalau sudah berubah menjadi tinggi, muncul apa itu coba? Yang warna kuning kecil-kecil tadi? Kuning kecil-kecil. Muncul Bunga kecil. Nah, iya. Tulis muncul bunga. Muncul bunga kecil. Muncul bunga kecil boleh. Oke. Muncul bunga kecil. Pinter nggak? Oke, kalau sudah muncul bunga kecil, tadi itu bunga kecilnya di tuk diapakan itu? Bukan. Diambil. Namanya itu penyerbukan, Nak. Penyerbukan. Ya. Diberi serbukan lagi. Oh, bukan. Tulis aja penyerbukan gitu. Mana tuh? Penyerbukan. Iya, pinter. Yang kedelapan, setelah penyerbukan berubah menjadi apa itu? Bunganya tadi? Bunga yang tadi. Semangka. Berubah menjadi semangka, bener sekali. Tulis berubah menjadi semangka. Oke. Nah, yang terakhir setelah nggak pakai H. Semangka itu lama-lama akan menjadi besar kan? Nah, menjadi besar apa yang dilakukan tadi coba? Diambil. Oh, belum. Biar lebih besar lagi diapakan tadi itu belum diambil?
Ayo. Ditaruh Dikasih apa tadi? di tempat yang ada ayunannya. Oh, ada ayunan. Benar-benar. Awas. Maksudnya itu Oke, betul. diamankan. Oh, diaman. Iya, biar tidak apa? Oh, Biar tidak kan biar tidak jatuh. Biar tidak jatuh ya. Sip, terima kasih. Kalau semakin besar, ditaruh gitu, supaya dikari dan biar gak jatuh. Oke, Kaila, bener sekali. Caranya pertama itu siapkan pot, terus di bawahnya kasih kertas, terus dikasih tanah, terus di atasnya dikasih apa nih yang buat anunya jangkrik itu, terus dikasih tanah lagi, ditanam biji semangka, terus memindahkannya ke pot yang lebih besar untuk bisa menjadi tumbuh. Terus? Kita ikat melon di pagar nanti biar nggak runtuh, terus ditambahkan pupuk. Nah, kan sudah semakin besar ya. Iya. Buat jaring untuk meringankan melon, meringankan semangka yang sudah mau runtuh. Kamu kok pinter sekali, Kenzi. Thank you. Tepuk tangan untuk Kenzi, anak-anak. Waduh, Kenzi, Kaila tadi juga pinter-pinter ya. Nah, kira-kira ini Pak Agung ingin tanya pendapatnya Akbar nih. Hai Akbar. Akbar. Ini loh teman-teman. Akbar tadi juga sudah menulis loh. Ini loh tulisannya Akbar. Ini tadi adalah tulisannya Akbar yang sudah membantu Pak Agung menyimpulkan tentang daur hidup semangka. Pertama, siapkan tanah yang subur. Yang kedua. Kedua, menanam biji semangka. Yang ketiga. Ketiga, tumbuhlah kecambah. Terus setelah itu? Keempat, dipindahkan ke tempat besar agar tidak apa ya? Terus yang kelima? Yang kelima, diberi air dan pupuk. And then? Keenam, muncul bunga kecil. Setelah itu? Yang ketujuh, penyerbukan. Oke. Dan? Ke-8, berubah menjadi semangka. Terus setelah itu? Yang ke-9, diamankan biar tidak jatuh. Pakai apa Akbar tadi diamankannya? Ayo. Pakai ayun-ayunan. Ayun-ayun. Ayun-ayunannya dari jaring ya. Jaring apa ya? Oke. Jaring. Iya, benar sekali. Sekarang Pak Agung ingin tanya ke Kenzi. Hai Kenzi. Kenzi. Hai, Kenzi. Tadi Kenzi sudah menjawab. Kira-kira jawabannya Kenzi sama nggak dengan yang punya Akbar ini ya? Tidak. Oh, tidak sama. Tidak samanya di mana, Kenzi? Soalnya aku itu kan Akbar itu diamankan biar tidak jatuh. Kalau aku itu memasang jaring biar semangkanya tidak gugur atau berjatuhan. Oh gitu, bedanya Ya 11-12 lah. Sama aja kali. Terima kasih. Kalau dari grup yang lain kira-kira dari pernyataannya grupnya Akbar ini, grup Tulip, ada yang punya jawaban yang lain nggak kira-kira? Terima kasih kalau gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, semuanya tepuk tangan. Yang tulis. Nah, tugas kalian nanti menuliskan hasil diskusi kelompok kalian melalui LKPD atau worksheet yang Pak Agung tunjukkan berikut. Nah, jadi kita tadi udah berdiskusi bersama ya tentang faktor pertumbuhan tanaman. Pokok bahasanya yang selanjutnya juga udah kita bahas tadi, yaitu perkembangbiakan tanaman. Ada dua, generatif dan vegetatif tadi ya. Kalau generatif itu intinya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji. Contohnya buah apa tadi? Semangka. Selain semangka apa sih? Pak Agung ingin tanya. Semangka, apalagi? Melon. Jeruk, mangga, jagung, bener jagung itu pakai biji. Nah,
ada lagi, kalau yang tadi generatif, sekarang perkembangbiakan vegetatif, yaitu melalui ampa biji. Contohnya bambu. Terus bambu, pernah tahu bambu ya? Pisang itu enggak, singkong. Nah, itu tidak pakai biji ya. Singkong. Iya. Nah, capek ya? Sekarang kita ice breaking dulu ya, main-main sebentar ya. Oke? Main-main sebentar sebelum ke pembahasan yang paling terakhir. Oh iya, di tahap ini juga terdapat ice breaking agar anak-anak tidak bosan dengan waktu belajar yang lama. Seperti apa kegiatannya? Kita lihat sama-sama yuk. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Ya ampun, cuma sebenarnya. Kata kuncinya adalah setiap hari digunakan oleh siswa. Ayo Atar, nggak boleh main-main terus. Apa tadi Pak? Kata kuncinya setiap hari digunakan oleh siswa. Gambar hanya apa? Perhatikan dengan seksama. Selamat pagi semua, ku Sudah? Berapa banyak ikan yang ada di gambar tersebut? Wah, Kan sih. kan toh. Ikannya ada berapa tadi? Oke, perhatikan warnanya. Tampil 10 detik nih cuman. Holy cow. Perhatikan warnanya. Sudah? Dan apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Merah. Nah, jadi tadi itu kita breaking salah satunya adalah melatih konsentrasi kalian ya. Terus yang kedua melatih kecepatan juga, kecepatan ngetik sama melatih ketangkasan dan kecepatan. Oke. Semoga kalian semua terhibur ya. Nah, kita tadi udah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan Kalau secara yang sama generatif. kayak Ya, tadi selain generatif Break out ada room, aku perkembangbiakan apa tadi? Vegetatif. Nah, vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, salah satu contoh vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tunas. Contoh dari vegetatif alami ini adalah pohon bambu. Pernah lihat pohon bambu anak-anak? Makan bambu. Iya. Makanannya panda. Oke, makanannya panda ya. Nah, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, apakah kalian pernah melihat permainan lompat bambu? Pernah nggak? Iya, saya pernah. Pernah? Ya benar. Nah, ini videonya. Lihat video sebentar saja ya. Ini adalah permainan lompat bambu dari Kalimantan. Pernah. Pernah lihat ini? Nah, di permainan ini apa saja yang digunakan? Bambu, selain bambu. Dengar apa itu? Pakai musik ya. Sorry, I'm late. Permainan bambu dari Kalimantan. Oke. Itu tadi adalah permainan lompat bambu. Nah,
setelah kalian melihat video tadi, Pak Agung ingin tanya dulu sedikit-sedikit dari mana ya? Dari grup bunga anggrek aja sih. Faktor apa yang paling penting saat bermain lompat bambu tadi? Tahu nggak faktor apa? Konsentrasi. Konsentrasi, good. Apalagi konsentrasi penting ya? Waduh. Ya, penting banget tuh. Enggak. Kalau nggak Ngadu konsentrasi, kehokian berarti. Ya. bisa lupa kalau kok nggak konsentrasi, Pak. Kalau nggak konsentrasi bisa luka. Thank you. Apalagi kira-kira? Yuk. Tadi kan main lompat bambu ya? Kan bambunya dipegang orang berapa? Kekompakan. Pinter, kekompakan. Kalau nggak kompak, nggak mungkin bisa bermain itu ya. Nanti bisa berakibat fatal. Nanti kalau misalnya ada yang satu, yang sebelah kanan itu diangkat, yang sebelah kiri diturunkan, jatuh nanti bisa menariknya ya. Wah, langsung Bisa patah tulang. Bisa patah tulang. Iya, benar sekali. Jadi faktor yang paling utama di tari lompat bambu itu ada konsentrasi, ada kontrol kaki juga, dan yang paling penting adalah apa ini? Konsentrasi dan kekompakan. Kekompakan, benar sekali. Kekompakan itu sangat-sangat penting. Kalau nggak kompak, Ya, ya. terima kasih ya. Nah, jadi intinya yang paling penting dalam lompat bambu tadi adalah kekompakan atau kerjasama, bener sekali. Kerjasama antara siapa tadi itu? Yang gini-gini tadi apa namanya? Penari, dan yang gini-gini tadi apa itu? Pemegang bambu. Harus kompak, harus ada kerjasama. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Intinya kalau tadi itu tangan pemegang bambu bisa terjepit ya jika tidak bekerja sama dengan baik. Terus kaki yang melompat, pemain akan tersangkut kalau nggak bekerja sama dengan baik. Kesangkut jatuh. Iya, bisa terjepit bambu. Atau bisa patah tulang juga itu tangan atau kaki. Iya, benar sekali. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, benar sekali yang dikatakan sama Kenzi tadi, konsentrasi yang lain juga sangat penting untuk bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain ya. Di kegiatan menutup, guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil belajar dan melakukan refleksi selama proses pembelajaran berlangsung. Tak lupa, guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran berupa permainan seru dengan menggunakan aplikasi WordWall. Nah, dengan berakhirnya penjelasan Bapak tentang permainan lompat bambu tadi, maka berakhir sudah pembelajaran hari ini. Namun jangan lupa, nanti kalian mengerjakan tugas evaluasi dari Teacher Agung ya, berupa permainan seru, WordWall. Nah, coba perhatikan. Klik start. Kenapa nggak aku? Nah, seperti ini. Cuman contoh deh, Van. Nah, baru kalian kerjakan. Ini kita nggak gini-gini. Oke, nah cara mainnya seperti itu ya. Nanti kalian kerjakan sendiri, ya. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, pastinya kalian bisa mengambil manfaatnya. Kita bisa mudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tumbuhan biji, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangbiakan tanaman. Dan pentingnya kerjasama dalam bermain lompat bambu. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, khususnya termasuk iya, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangbiakan tanaman. Bambu tadi ya, permainan tari bambu tadi ya. Jadi tadi kerjasama yang baik antara sama pemegang bambu agar gerakannya harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Untuk bekerja sama dengan baik, perlu dilatih berkomunikasi dengan baik. Nah, diskusi sebelum permainan, berlatih bersama, saling memberi saran dengan bahasa yang santun adalah bagian dari kerjasama. Nah, itu kalau kerjasamanya di breakout, aku yang menulis, yang lain bacain. Iya, Akbar. Terima kasih ya. Tadi sudah menulis untuk teman-teman ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanyakan sesuatu pada kalian ya. Apa? Kira. Nah, ini kira-kira ini. Dan yang tidak Tadi belajarnya apa aja, weh? Coba.
belajar Lupa. belajar menanam semangka. Belajar menanam semangka, benar. Nah, itu. Ya, benar ya. Ini mau berkebun. Oke. Enggak, bukan itu. Belajar apa lagi, Kenzi? Belajar Mau belajar makan. tari bambu. Tari bambu, benar sekali. Coba nanam semangka. Lihat semangka ditanam tadi ya. Oke, dan ada tari bambu juga. Yan baru Apa yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Maaf. Kira-kira perasaannya setelah belajar dengan Bapak hari ini gimana? bagus. Oke, Enak senang. seperti mau belajar. Karena waktu breakout. Iya, apalagi waktu breakout room ya. Benar. Enak. Bisa seru dulu. Di tim yang terakhir. Kegiatan yang paling disukai di pembelajaran hari ini Breakout. apa coba? Breakout room. Di tim yang terakhir bisa nyantai dulu. Oke, breakout room. Bisa main tebak-tebakan. Kalau tadi kalian udah belajar banyak, Pak Agung tanya lagi, kira-kira informasi yang ingin diketahui setelah belajar hari ini apa coba minggu depan gitu? Nanti boleh dituliskan di LKPD di bagian akhir ya tentang saran-sarannya untuk Pak Agung. Kalian boleh menulis apapun, yang penting kalian tulis dengan bahasa yang sama. Aku zoom sama Pak Agung yang tematik breakout room. Udah gitu aja. Oke. Enak. Adanya saya Karena somasi, kita Pak. karena kita Doa sudah sendiri. mendengar kekuatan dari Pak Agung ya, Sendiri. pembelajaran hari ini kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, sekali lagi Dan yang sebentar kalian masuknya. harus mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak kirim lewat grup WA. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Senang anak-anak ya. Maka dari itu pembelajaran hari ini Bapak rasa udah cukup. Kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Yang Apa? sebentar. Terima kasih ya. Sebentar. Depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasih guru. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Nah, itu tadi adalah praktek uji kinerja dari saya. Pastinya masih banyak sekali kurangan, namun semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasih guru. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa